record Mbak. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ini tadi saya mengikuti di ruang utama. Nampaknya semuanya bersemangat ya, mengikuti 3 materi berturut-turut ini, dan mudah-mudahan juga menambah apa ya, menurut saya dari materi yang disampaikan tadi ini bisa menambah motivasi bagi Bapak dan Ibu semuanya ya, terutama berkaitan dengan peningkatan atau kalau mungkin sebetulnya sudah tinggi ya, tapi paling tidak merefresh ya keterampilan atau skill di dimensi kewirausahaan. Bapak dan Ibu, tadi mungkin ada banyak sekali pertanyaan ya, karena memang topik ini sangat menarik dan pasti kalau akan dibahas tuntas tidak akan pernah tuntas Bapak dan Ibu ya, karena dinamikanya ini sangat cepat kalau kita berbicara tentang industri atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar sekolah ya. Nah, jadi apa yang mungkin saat ini sudah Bapak Ibu anggap baik di sekolah Bapak Ibu, ini pasti akan dilihat sebagai sesuatu yang masih bisa ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itu dari apa yang saya rasakan ya dari respon Bapak Ibu di ruang utama tadi. Nah, Bapak dan Ibu, saya tadi sangat tertarik juga, ini ada beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan di chat ya, berkaitan dengan penyelenggaraan TEFA, semuanya berkaitan dengan dana, keterbatasan dana dan sebagainya. Dan saya pikir Bapak dan Ibu, materi terakhir yang disampaikan oleh Pak Aris itu merupakan kuncinya Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana kepiawaian sekolah di dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ya, artinya memang TEFA tadi dalam tanda kutip Pak Janji menyampaikan ya, atau aturannya menyampaikan itu semua dikaitkan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik di dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka menerima pengalaman real bagaimana mereka di industri. Tetapi untuk kerjasama dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang seperti itu, pastikan tidak semata-mata hanya dengan industri di lingkup apa yang ditefakan Bapak dan Ibu, ya. Bisa juga dengan industri lain yang memang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan dana-dana Komdev ya, community development itu meskipun mungkin di sekolah kita TEFA-nya adalah tidak berkaitan dengan industri tersebut, jika industri itu memiliki kepedulian itu bisa saja disupport. Nah, jadi menurut saya ini ya, ketangguhan Bapak dan Ibu dan ini perasaan untuk tidak jenuh ini harus tetap ditanamkan ya dalam diri Bapak Ibu. Termasuk tadi ada komentar sudah beberapa kali masuk di sistem takolanya SMK belum pernah gol. Nah, ini juga mohon Bapak dan Ibu tidak patah semangat untuk tetap berupaya, selain lewat takola SMK mungkin ada jalan lain yang bisa Bapak Ibu tempuh seperti itu. Saya melihat salah satu contohnya Bapak dan Ibu ya, mohon maaf saya menyebut nama sekolah ya Bapak Ibu ya, jangan alergi ya. Saya menyebut nama sekolah jangan alergi. Salah satunya di SMK NU Ma'arif Kudus ya, yang saya dalam tanda kutip saya sering mendampingi di sana. Pasti kan tidak tiba-tiba ya sekolah itu menjadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan pada saat ini Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu merasa masih belum ada dalam tanda kutip keberhasilan yang sangat besar, nah ini jangan membuat Bapak Ibu patah semangat. Karena untuk mencapai sesuatu yang lebih itu kita harus melewatinya tahap demi tahap Bapak dan Ibu ya. Jadi harus jangan lompat dari tangga 1 langsung tangga 10,
Nah ini nggak mungkin kalau jatuh nanti sakit Bapak Ibu ya, jadi harus tanggal 1, 2 dan seterusnya. Itu saja pesan saya Bapak dan Ibu ya dari komentar-komentar yang ada ya, termasuk dari tadi ya bantuan itu contohnya di SMK NU Ma'arif Kudus itu kan sebagian besar justru tidak berkaitan dengan program keahlian yang mereka miliki. Ya, tapi bantuan itu justru lebih banyak dari Jarum kan, ya? Nah, dari Jarum. Nah, padahal Jarum sendiri kan merupakan industri yang tidak berkaitan langsung dengan program kalian, atau mungkin kalau sekarang ini mungkin konsentrasi kalian yang ada di SMK NU Ma'arif Kudus. Tapi bagaimana itu bisa menjembatani sekolah tersebut ya memiliki fasilitas-fasilitas yang dalam tanda kutip itu mendekati apa yang ada di industri, sehingga pada saat mereka menjalin kerjasama dengan industri itu menjadi salah satu yang dilirik bahwa oh ternyata sekolah sudah mencoba membekali peserta didiknya untuk mendekati apa yang ada di industri, sehingga pada saat bekerja sama dengan industri itu relatif lebih mudah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya seperti biasa saya melanjutkan berkaitan dengan tugas asinkronusnya Bapak dan Ibu ya. 3 materi, saya yakin Bapak dan Ibu tetap semangat untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Perlu menegaskan saja, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah mengunduh juga LK-nya untuk terkait dengan manajemen inovasi Bapak dan Ibu ya. Ini adalah membuat ringkasan Bapak dan Ibu ya. Saya coba share screen-nya, mohon maaf. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Ternyata mungkin di tempat saya agak lelet. Internetnya. Ya, internetnya agak lelet ini karena saya lihat berhenti. Gambar saya berhenti. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk manajemen inovasi ya, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat ringkasan dari bahan bacaan yang tersedia. Ya, Bapak dan Ibu ya. Terus ini nomor 2 jawablah tugas latihan, ini artinya hanya membuat ringkasan untuk manajemen inovasi. Sama seperti kemarin Bapak dan Ibu ya, jadi setelah Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu buat ringkasannya, perhatikan poin-poinnya terutama adalah dikaitkan dengan tadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari materi ini seperti apa, Bapak Ibu respon ringkasannya seperti itu minimal. Ini untuk yang manajemen inovasi. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, Bapak dan Ibu, tentang teaching factory. Mohon maaf, untuk teaching factory. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk teaching factory Bapak Ibu, ini Bapak Ibu membuat deskripsi singkat ya, mirip dengan menjawab 7 pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diminta mendeskripsikan secara singkat mengenai hubungan industri yang relevan dengan program kalian, kemudian bengkel dan peralatan standar industri itu seperti apa, jenis produk atau jasa yang dihasilkan itu bagaimana ya deskripsinya, model pembelajaran yang digunakan di dalam TEFA itu seperti apa? Tadi Pak Janji sudah menegaskan itu berbasis proyek ya, itu sebagaimana prosesnya di sana. Kemudian bagaimana tuntutan SDM yang melaksanakan atau terlibat di dalam TEFA tadi? Kemudian pengelolaan atau manajemen yang akuntabel di dalam penyelenggaraan TEFA tadi itu seperti apa, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana proses pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan di TEFA. Jadi 7 deskripsi singkat untuk tugas LK Teaching Factory Bapak dan Ibu. Nah, jadi berarti ini lebih mudah Bapak Ibu ya, tidak lepas dari 7 hal ini. Nah, kemudian yang materi Pak Aris, Bapak dan Ibu berkaitan dengan kemitraan dengan IDUKA. Di sini
Ya, ini mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu, ada kesalahan tulis ya. Ini bukan membaca bahan ajar kepemimpinan ya, membaca bahan ajar ini tadi ya, kemitraan dengan IDUKA atau dengan masyarakat atau industri, itu materinya yang dibaca atau diunduh. Kemudian baru Bapak Ibu menceritakan pengalaman real di sekolah Bapak Ibu seperti apa, dan ini sudah ada petunjuknya dengan menjelaskan 10 komponen. Ini Bapak Ibu ambil salah satu nama mitra sekolah Bapak itu apa, jadi nama Dudi atau perusahaannya apa, alamatnya, kemudian bidang pekerjaan dari mitra tadi seperti apa, pimpinan perusahaannya itu siapa, kemudian latar belakang kerjasamanya, tujuan kerjasamanya, dan seterusnya. Ini sampai 10 hal ini Bapak dan Ibu. Ini yang untuk kemitraan, tugas kemitraan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Ada Bapak dan Ibu berkaitan dengan tugas LK untuk hari ini? Cukup jelas Bapak Ibu ya? Dan masih energi juga Bapak Ibu ya? Sudah. Jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jelas, kalau begitu. Pertanyaannya. Jelas pertanyaannya, tinggal jawabannya mangga Pak Didi. Pertanyaannya jelas, jawabannya yang sulit. Pertanyaannya jelas Pak Didi, jawabannya yang panjang. Nanti Pak Didi jawab ya. Bisa kita jawab. Nah. Siapa? Pak Didi yang akan jawab nanti sama Pak Witoto. Harus dijawab. Siap harus dijawab. Harus direspon. Dan ingat juga Bapak Ibu due date-nya kapan ya untuk LK tersebut. Itu saja dari saya. Mungkin Bu Suryatri ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Sur. Terima kasih, sebetulnya sudah banyak dijelaskan oleh Bu Agung gitu ya. Tapi menyambung tadi yang disampaikan Bu Agung, mungkin teringat Bapak Ibu ingat pada saat mengerjakan KOS itu salah satunya ada analisis konteks. Pada penyusunan analisis konteks itu kan sifatnya seperti brainstorming, FGD dan sebagainya. Itu melibatkan industri gitu. Jadi itu menguatkan lagi yang disampaikan oleh Pak Janji bahwa untuk industri itu harus melekat dengan SMK pada saat proses pembelajaran. Itu dimulai dari analisis konteks pada saat Bapak Ibu nanti menyusun KOS yang ditugaskan oleh Pak Gunawan. Itu jadi bukan sekedar MOU, tetapi juga mulai dari perencanaan sehingga insya Allah prosesnya lancar, anak-anak juga outputnya sesuai dengan kebutuhan industri. Itu saja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sur dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga ya masih tetap semangat meskipun waktunya sudah lewat ya. Kami tentunya mohon Pak Didi ya. Sedikit Bu, sebelum ditutup. Silakan Pak Didi. Terima kasih waktunya Bu. Ini yang kaitannya yang disampaikan Bu Sur tadi, penyusunan KOS. Nah, kemarin sisi yang lain kita harus menyusun adanya RKS, ya rencana kerja sekolah. Ya ini kan untuk KOS, ini kan bagi kami kan hal yang baru Bu, ya hal yang baru. Ya ini apakah ada sampel atau contoh untuk pedoman kami, mungkin di share atau gimana seperti kemarin contoh RKS itu. Ini seandainya ada, karena ini kami jangan sampai nunak-nunuk gitu loh Bu, karena ini hal yang nunak-nunuk itu asal jadi ya, tapi kan nanti jadinya itu jadi apa? Bagus Pak ya, lunaknya yang susah ya. Ya itu yang nunak-nunuknya itu Bu, yang susah Bu. Jadi kalau ada Bu Sur ataupun Bu Agung kalau bisa ada sampel contoh yang kosnya itu Bu. Matur nuwun Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Ini nanti saya bicarakan dengan Bu Mundi ya, Bu Mundi lagi. Bu Agung. Bicarakan dengan Bu Agung ya. Kalau ada ya dengan Bapak Ibu yang lain itu kalau misalnya ada permohonan seperti ini nanti akan kita share atau bagaimana gitu ya Bapak ya. Tapi kami tidak lanjut pasti Bapak ya. Terima kasih Bu.
sabar Bapak ya, nanti pada Siap. saat kita Selalu sabar, Bu. Iya, Selalu sabar. pada saat kita on kan kita bisa berinteraksi lebih lanjut dan akan fokus kepada apa yang akan Bapak Ibu kerjakan pada saat on. Seperti yang dengan Bu Suryatri. Begitu, terima kasih Pak Didik diingatkan untuk kita semua. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Saya cukup Bu Agung. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf ya untuk mengakhiri kegiatan kita sebagai rasa syukur kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya Bapak dan Ibu, sebelum nanti berfoto. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memperlihatkan wajah-wajahnya semuanya, silakan Mbak Ica untuk take foto. Kemarin belum diposting Bu, foto kemarin. Oh, yang kemarin belum diposting. Oke, jangan lupa ya, nanti kami dikirimi sudah foto kita dengan hari ini ya. Belum ditampilkan. Ya, Pak, ya, betul, Pak. Bu Agung, mohon maaf. Biar tahu perkembangan dari hari ke hari. Mbak Ica? Baik. Monitor Mbak Ica? Fotonya Mbak Ica yang keluar nih. Pak Haryadi boleh ternyata Pak Haryadi kok ternyata Mbak Ica yang muncul sekarang. Pak Haryadi boleh dihidupkan kameranya? Sudah Bu? Sudah. Oh, Masya Allah, 2. Baik, terima kasih. Oke Mbak Ica, diberi apa-apa? Baik. Dimulai ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Tahan lagi. 1, 2, 3. Sampun. Sampun, Terima kasih, baik. Bu Ica. Terima kasih Mbak Ica. Jangan lupa di-share ya, nanti dititipkan ke Mas Adi. Adi. Baik, dipoto rongsen aja pakai tahan-tahan. Nafas semuanya kayaknya tadi. Baik Bu. Ibu, mudah-mudahan sekarang ini sudah boleh bernafas, nggak usah ditahan lagi. Saya akhiri, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melanjutkan tugas. Izin lift, Bapak Ibu.